Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen, penguji UKIN ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aswar SPD dengan nomor induk mahasiswa 251270998 dan nomor peserta 390165000517. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Al-Quran Hadis Angkatan ke-1 tahun 2025 di LPTK YN Manado. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran saya di Madrasah Aliyah Al-Mandili, Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan judul materi saya, Indahnya Ikhlas dalam Beribadah Bab 10. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengambil berkahnya, mari dulu sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Ka'bah
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, Bapak absen dulu ya. Elvi Lubis, Hadir Pak. Tiara Indah Lestari, Hadir Pak. Amira Sapitri, Hadir Pak. Nur Khafifah, Hadir Pak. Nur Aziza, Sakit Pak. sakit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman kita ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, luruskan dulu barisannya. Barisan dulu kiri kanan antara sampah. Ada, silakan buang dulu ke tong sampah karena kebersihan itu adalah sebahagian daripada Naswabatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada baiknya kita ulang dulu pelajaran kita yang telah lewat, yaitu mengenai tentang hadis Nabi. Masih ingat anak-anak sekalian apa yang dimaksud dengan hadis? Saya Pak. Silakan. Hadis ialah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ia perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Bagus, kasih dulu terus. Benar sekali. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ia perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan Nabi dikatakan dengan hadis. Menjadi sumber hukum bagi kita umatnya ini. Sekarang masuk kita kepada materi kita pada hari ini, yaitu indahnya ikhlas dalam beribadah. Anak-anak sekalian, apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Silakan. Ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan tulus. Bagus, kasih dulu plus. Silakan dulu. Benar, ikhlas adalah melaksanakan perbuatan itu hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat di dalam hati kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu karena hal-hal yang lain, seperti seumpamanya kita melaksanakan sholat supaya kita dikatakan orang alim, jangan. Ini dinamakan riya. Riya ini adalah dilarang dalam agama kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat membaca surah Al-An'am ayat 162 dan 163 dan surah Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang kedua, kita dapat menyebutkan makna mufradat surah Al-An'am ayat 162 dan 163 dan surah Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Imam Bukhari tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan kandungan surah Al-An'am ayat 162 dan 163 dan surah Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, kita dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya, adapun ayat yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini ialah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, mari kita baca dengan baik dan benar. Coba didengarkan ya, supaya nanti kita tidak salah membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba dibaca sama-sama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika
sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Adapun penjelasan ayat tersebut ialah Surah Al-An'am ayat 162 dan 163 ini adalah merupakan surah yang ke-6 terdiri dari 165 ayat. Surah Al-An'am ini termasuk adalah surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Al-An'am artinya adalah binatang ternak. Dan pokok kandungan surah tersebut ialah kewajiban manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti yang dimaksud dengan ikhlas melakukan sesuatu perbuatan itu, melakukan sesuatu pekerjaan itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya kita melaksanakan sholat ini kita laksanakan semata-mata kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat di dalam hati kita, umpamanya kita sholat supaya kita dikatakan orang alim, jangan. Umpamanya kita bersedekah supaya dikatakan orang yang pemurah, jangan. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham, Bapak. Materi kita pada hari ini adalah surah Al-Bayyinah ayat 5. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, mari kita baca dengan baik dan benar supaya nanti kita tidak salah baca. Coba dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Coba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa zalika dinul qayyimah. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, semata-mata karena menjalankan agama juga dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Selanjutnya, adapun penjelasan ayat tersebut, surah Al-Bayyinah merupakan surah ke-98. Surah ini termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Adapun kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, tidak bercampur dengan riya dan syirik. Seseorang yang melaksanakan ibadah tetapi masih mempercayai adanya kekuatan selain Allah, seperti mempercayai dukun, selanjutnya seperti mempercayai benda-benda yang dianggap keramat. Perintah untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu dalam setiap harta dan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan menumbuh kembangkannya. Selanjutnya, adapun hadis yang berkaitan tentang materi kita pada hari ini. Lihat ke sini. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, mari kita baca dengan baik dan benar hadis ini. Coba dengarkan, lihat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat lahu
lam tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Coba kita baca. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tafattara qadamahu faqalat lahu lam tasna'u hadza ya Rasulullah wa qala ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abadan syakura. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia melaksanakan sholat malam hingga bengkak-bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala, berkata Nabi, apa kata Nabi? Berkata Nabi, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan manakala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk, dan apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat, lalu beliau rukuk. Adapun penjelasan hadis di atas, hadis tersebut menjelaskan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki kesalahan dan dosa, karena beliau maksum, masih senantiasa melaksanakan ibadah sholat malam, bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya. Demikian itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena dipuji orang, tetapi lantaran rasa syukur baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi kita karena beliau dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai keteladanan Rasulullah, yang sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan dia banyak menyebutkan nama Allah, yaitu bagi orang-orang yang menunggu kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab. Dari sekian banyak penjelasan materi kita pada hari ini, siapa di antara anak bapak kira-kira yang bisa dapat mengambil kesimpulannya? Saya, Pak. Silakan. Ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan tulus dan tidak memiliki tujuan lain selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas juga berarti melakukan sesuatu dengan hati yang bersih dan tidak memiliki niat untuk menunjukkan kepada orang lain. Ikhlas sangat penting dalam beribadah karena dapat membedakan antara ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang tidak diterima. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan ikhlas dalam beribadah adalah 1. Quran Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang kedua, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang ketiga, hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat lahu lam tasna' hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bagus, kasih dulu Aprus. Bagus sekali. Memang kesimpulannya
Yang pertama, setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah, harus kita bersihkan dulu niat kita di dalam hati. Semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat di dalam hati kita melaksanakannya seumpamanya sholat supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan orang rajin, bukan. Ataupun seumpamanya kita bersedekah, semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Jangan dikatakan supaya kita dikatakan orang-orang yang pemurah, bukan. Tidak boleh. Kalau ada dia seperti ini, itu dikatakan riya. Riya ini dilarang di dalam agama Islam. Kalau seumpamanya ada sifat riya di dalam hati melaksanakan ibadah, pahala ibadah tersebut berkurang. Paham? Alhamdulillah. Sekalian, sebelum Bapak mengakhiri materi kita pada hari ini, Bapak buat dulu PR-nya di rumah ya. Tolong dulu amati gambar yang di depan ini. Coba dilihat. Kelihatan kan? Ini satu. Udah. Ini yang kedua. Seterusnya ini yang ketiga. Ini dikerjakan di rumah. Insya Allah minggu depan Bapak periksakan. Dikerjakan di rumah ya. Seterusnya, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini dan minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk mengambil berkahnya, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.